Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Dwi Pasha dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada masa pemerintahan Firaun di Mesir, Bani Israel ditindas dan diperbudak. Firaun mendapatkan ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menjadi penyebab kehancuran. Karena itu, ia memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kaum tersebut. Nabi Musa atas petunjuk Allah menghanyutkan bayinya di sungai Nil dalam sebuah peti. Dengan kuasa Allah, bayi Musa ditemukan oleh istri Firaun, Aisyah, yang kemudian mengadopsinya dan membesarkannya di istana. Secara ajaib, Musa kecil menolak semua wanita yang ingin menyusuinya, hingga akhirnya Allah mempertemukan kembali dengan ibu kandungnya yang kemudian diangkat sebagai ibunya. Ketika dewasa, Nabi Musa secara tidak sengaja membunuh seorang laki-laki Mesir yang sedang menzalimi seorang dari Bani Israel. Ketika Firaun mengetahui hal ini, ia berusaha menangkap dan membunuh Musa. Nabi Musa pun melarikan diri ke negeri Madian. Di Madian, ia bertemu dengan dua wanita yang kemudian memberi minum ternak mereka dengan penuh kasih. Nabi Musa membantu mereka. Ayah kedua nabi itu, Nabi Syuaib alaihissalam, terkesan dengan akhlak Musa dan menawarkannya untuk menikahi dengan salah satu putrinya serta bekerja sebagai penggembala selama beberapa tahun. Setelah beberapa tahun tinggal di Madian, Nabi Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan di Gunung Sinai, ia melihat api dan mendekatinya. Di sanalah Allah berbicara dengan kepadanya dan mengatakan sebagai nabi serta memberikan dua mukjizat. Yang pertama, tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar. Yang kedua, tangan yang bercahaya putih tanpa cacat ketika dikeluarkan dari balik jubahnya. Allah memerintahkan untuk kembali ke Mesir dan berdakwah kepada Firaun agar menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Nabi Musa kembali ke Mesir bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam yang ditunjuk sebagai pendampingnya dengan berdakwah. Mereka menemui Firaun dan menyampaikan seruan Allah. Namun Firaun menolak dan malah menentang Nabi Musa dengan mengumpulkan para penyihir terbaik Mesir untuk membuktikan bahwa Musa hanyalah seorang penyihir. Dalam sebuah pertandingan besar, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka yang tampak seperti ular. Namun ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya tersebut berubah menjadi ular raksasa dan menelan semua sihir mereka. Menyaksikan keajaiban ini, para penyihir Firaun langsung beriman kepada Allah. Namun Firaun murka dan menyiksa mereka. Setelah banyak cobaan, Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Firaun dan pasukannya mengejar mereka hingga ke tepi Laut Merah dengan keadaan terjepit. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengumpulkan tongkat ke laut, dan seketika Laut Merah terbelah, menciptakan jalan bagi Bani Israel. Namun ketika mereka berada di tengah laut, Allah menutup kembali laut tersebut, menenggelamkan Firaun dan pasukannya. Setelah sekarat, Firaun berusaha mengakui keesaan Allah, tetapi taubatnya tidak terima karena sudah terlambat. Meskipun telah diselamatkan dari Firaun, Bani Israel masih sering membangkang ketika Nabi Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu berupa Taurat. Sebagai dari mereka malah menyembah patung anak sapi emas yang dibuat oleh Samiri. Nabi Musa yang sangat marah dan menegur mereka dengan keras. Bani Israel juga banyak mengeluh selama perjalanan mereka di padang pasir karena sikap mereka yang selalu membangkang dan tidak bersyukur. Allah menghukum mereka dengan pengembaraan di padang pasir selama 40 tahun sebelum waktunya memasuki tanah suci. Nabi Musa terus membimbing kaumnya hingga akhir hayat menjelang wafatnya. Beliau sangat ingin melihat tanah suci yang dijanjikan, tetapi Allah menakdirkan bahwa ia tidak akan memasukinya. Nabi Musa wafat di usia tua di dekat tanah suci yang dijanjikan kepada Bani Israel. Lalu, pesan dan hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang pertama, kepercayaan kepada Allah. Kisah Nabi Muhammad mengajarkan bahwa Allah selalu menolong hambanya yang beriman
serta saat beliau diselamatkan dari Firaun. 2. Kesabaran dalam menghadapi cobaan. Nabi Musa mengalami banyak rintangan dari ancaman Firaun hingga pembangkangan Bani Israel, tetapi tetap teguh dalam misinya. 3. Keberanian dalam menegakkan kebenaran. Meski menghadapi penguasa zalim seperti Firaun, Nabi Musa tidak takut untuk berdakwah. Lalu bahaya kesombongan. Firaun yang sombong dan menolak kebenaran akhirnya binasa di Laut Merah. Lalu pentingnya bersyukur. Bani Israel sering mengeluh meskipun telah mendapatkan banyak mukjizat yang akhirnya mereka dihukum oleh Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.